Haleluya, puji Tuhan. Saat ini kita kembali lagi dengan tayangan Yesus Kuatku. Sebelum kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan hari ini, mari kita satu dalam doa. Bapa di sorga, Bapa yang kami muliakan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih untuk kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami hari ini. Kalau kami boleh ada menikmati kasih karunia Tuhan, membuktikan bahwa Tuhan selalu ada bagi kami. Sebelum kami beraktivitas, sebelum kami melakukan segala sesuatu, kami rindu mendengarkan firman-Mu. Sebelum firman Tuhan itu ada bagi kami hari ini, kiranya Engkau berkati tanah hati kami. Menjadikan kekuatan lewat firman Tuhan ini, sehingga kami boleh memahami bahwa Tuhan itu ada bersama dengan kami. Tuhan tidak memandang kehidupan kami, tapi Tuhan selalu menyertai kehidupan kami. Terima kasih banyak Bapa di sorga untuk semua kasih dan cinta Tuhan. Ini doa kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang kekasih dalam Tuhan. Pada hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang berjudul equal, atau bahasa Indonesia menyebutkan di sana setara. Kita lihat dalam Galatia 3 ayat 28. Firman Tuhan berkata, dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Puji Tuhan, Bapak Ibu, saudara-saudari yang ada, pada saat ini Rasul Paulus dalam ayat ini hendak menekankan bahwa ketika sudah berada di dalam Kristus, setiap perbedaan yang dibuat oleh aturan-aturan manusia itu tidak lagi berlaku karena semua kita ini adalah anak. Dalam Galatia 3 ayat 26-27 mereferensikan hal itu. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Jadi kalau kita adalah anak, berarti itu adalah kehendak daripada Kristus. Sebab itu makna yang terkandung dalam kalimat ini saya ingin kita lihat. Yang pertama dikatakan tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani. Kalimat ini merujuk kepada keadaan bahwa di dalam Kristus tidak memandang suku atau ras. Walau memang di zaman gereja pada waktu itu, di awal gereja hal ini atau suku dua ini ada di dalam gereja tersebut. Tetapi ketika kita masuk menjadi orang yang percaya kepada Kristus, semua tembok pemisah ini telah dirobohkan. Karena pembenaran dan keselamatan itu diberikan Tuhan bagi setiap orang yang mau datang dan percaya kepadanya. Jadi tidak ada lagi perbedaan antara orang Yahudi ataupun Yunani. Sama-sama memiliki hak yang sama, sama-sama setara untuk ada di dalam rumah Allah, untuk beribadah ataupun mengakui akan Kristus sebagai juru selamat. Selanjutnya dikatakan tidak ada hamba atau orang merdeka. Bagian lain juga menyebutkan hal ini tentang hamba atau orang merdeka. Kalau dalam bahasa Alkitab memang juga hamba ini disebutkan tentang budak atau orang yang tidak lagi jadi budak. Itu yang disebut orang yang sudah merdeka. Jadi tidak ada hamba atau orang merdeka dalam hubungan ini tidak dititik beratkan kepada satu hubungan dunia yang artinya tidak menghapuskan kewajiban sipil mereka yang artinya dalam pekerjaan mereka. Tetapi ketika mereka sudah berada di dalam Tuhan, di dalam Kristus, mau dia itu hamba atau orang yang sudah merdeka, itu sama-sama bisa ada dan sama-sama bisa mengakui Tuhan, sama-sama dipanggil oleh Tuhan untuk ada di dalam panggilan, di dalam keselamatan. Karena Tuhan tidak pernah memanggil atau memandang orang kaya, orang miskin, orang tinggi atau rendah, hamba atau orang yang masih jadi hamba atau budak, pelayan atau majikan, semua dipanggil Allah dan berhak menerima segala pembenaran dan berhak diselamatkan. Setara, Tuhan tidak pernah memandang hal itu. Maka dari itu siapapun bisa datang yang percaya dan yang mau mengakui Tuhan. Tidak ada hamba atau orang merdeka. Selanjutnya di sana juga disebutkan tidak ada laki-laki atau perempuan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang kekasih dalam Tuhan, memang pada zaman itu
seorang wanita tidak mendapat kesempatan untuk mengikuti kegiatan keagamaan ataupun kegiatan sipil atau pekerjaan orang-orang sipil. Karena memang ada peraturannya bahwa perempuan itu tidak berhak untuk memegang jabatan tersebut. Hanya laki-lakilah yang berhak. Tetapi Rasul Paulus mengemukakan bahwa siapa yang mau atau bisa menjadi perempuan yang bisa adalah perempuan yang benar-benar mampu mengamalkan imannya. Mampu benar-benar mengakui akan imannya. Jadi di sini dikatakan bahwa tidak ada lagi laki-laki atau perempuan, bukan berarti mensamaratakan, mensetarakan laki-laki dan perempuan itu dalam hal gender. Gender is gender, artinya laki-laki adalah laki-laki, perempuan adalah perempuan. Tidak ada laki-laki harus jadi perempuan atau perempuan jadi laki-laki, dan itu disebutkan setara. Tapi di sana dikhususkan adalah bagaimana laki-laki dan perempuan itu benar-benar mendapat kesempatan yang sama. Jadi Rasul Paulus ketika dia menginginkan jemaat tersebut ada di dalam keselamatan, tidak ada lagi yang dikatakan laki-laki atau perempuan. Semua berhak, semua sama bisa datang, setara laki-laki dan perempuan. Saya ingat kalau kita sedikit lagi akan merayakan kemerdekaan, kita ingat bahwa ada satu wanita yang dalam pemikirannya sampai bisa mengubah dunia perempuan, yaitu R.A. Kartini. Dari emansipasi yang dia buat, sehingga perempuan disamaratakan, disetarakan dengan pria. Seperti itu. Jadi bukan lagi ada perbedaan, tidak lagi didiskriminasi perempuan ini, tetapi perempuan mendapat hak yang sama. Jadi perempuan bagi Rasul Paulus bisa untuk melayani, bisa juga untuk berkewajiban ada di lingkungan sipil. Karena perempuan berhak menerima itu. Itu yang dimaksudkan. Jadi tidak ada laki-laki atau perempuan. Tapi bukan berarti harus disamakan, laki-laki harus jadi sama perempuan atau perempuan jadi sama laki-laki. Tidak, laki-laki adalah laki-laki, perempuan adalah perempuan. Jangan berubah-ubah ya Bapak Ibu. Selanjutnya dikatakan karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Hal ini merujuk kepada semua yang dipilih oleh Allah bersatu di dalamnya. Ditebus, dibenarkan, dibaharui oleh Roh-Nya. Diangkat menjadi anak melalui iman kepadanya, menjadi ahli waris dari anugerah dan kemuliaan yang sama. Jadi ketika semua kita adalah satu di dalam Kristus, tidak diperbedakan lagi hal-hal itu semua yang tadi disebutkan di atas, tetapi bagaimana semua mendapat hal yang sama, setara, baik itu dalam kuantitas maupun dalam nilai-nilai maupun dalam kedudukan, semua akan dibuat sama. Karena di dalam Tuhan kita memiliki kapasitas yang sama, asalkan benar kita mau ada di dalam kehendak Bapa, menjalankan perintahnya, memenuhi semua kewajiban yang Allah mau. Disitulah kita akan melihat bahwa kita bisa bersatu di dalamnya. Dan Tuhan menghendaki hal itu supaya kita sama-sama belajar untuk memenuhi apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Jadi dari firman Allah pada hari ini menjadikan kita sebuah pemahaman bahwa kita berhak untuk memiliki Kristus. Karena Kristus tidak pernah memandang status, nilai orang, kedudukan orang, tidak pernah. Tapi yang Tuhan pandang adalah hati kita. Ayat 29 dalam Galatia 3 berkata, dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Haleluya. Siapapun kita, dimanapun kita, asal kita percaya, asal kita mau benar-benar meyakinkan diri masuk dalam keselamatan yang dikerjakan oleh Allah, kita berhak menerima janji Allah. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu pada hari ini kami boleh mendengar firman-Mu, firman Tuhan yang akan memberikan kami juga tahu bahwa kami semua sama di mata Tuhan. Tidak pandang kami ini kaya miskin, kami dipandang memiliki nilai yang rendah atau yang tinggi. Kami miskin, kami kaya secara status sosial. Tapi ketika kami datang di hadapan Tuhan, siapalah kami ya Bapa? Kami hanyalah orang-orang yang saatnya datang, kami pun tiba-tiba bisa hilang sekejap. Sebab itu ajar kami Tuhan untuk melakukan firman-Mu. Firman Tuhan yang memberikan kami janji itu.
Firman Tuhan yang menjadikan kami anak-anak-Mu, sehingga kami Tuhan tidak pernah lagi memandang siapapun di antara kami saat kami bergereja. Tapi biarlah kami pandang selalu Tuhan. Kalau Tuhan tidak pernah memandang ras, memandang suku, memandang siapa kami, ajar kami juga untuk tidak memandang siapapun juga Tuhan. Biarkan kami mau melayani satu dengan yang lain, saling mengasihi, sehingga dari situlah tercipta kasih mesra di antara kami sebagai kawan sekerja Allah, sebagai orang-orang pilihan Tuhan, sebagai anggota-anggota tubuh Kristus. Terima kasih banyak Tuhan. Ini doa kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bersama Yesus, aku kuat.